Selamat malam saudara-saudara, kita bertemu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kerap kali tidak mengerti apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kita kerap kali kepingin menurut kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Ini yang kerap kali saya itu selalu di mana-mana itu ditanya. Ya kepingin tapi ya tidak tahu jalannya. Lah ini loh saudara. Yesus pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia itu berbentuk daging atau roh. Yesus pada waktu dia turun ke dalam dunia, menjelma jadi manusia, berbentuk daging atau roh? Daging. Percaya? Nah, kalau daging, bedanya sama saudara apa? Sama toh? Jadi apa yang dilakukan Yesus, saudara bisa lakukan enggak? Bisa. Nah sekarang saya tanya. Sekarang Yesus itu daging apa roh? Nah, tak ngerti? Loh kalau kamu tidak ngerti lah kapan jadinya? Sekarang ini Tuhan Yesus di mana? Ini ibu bilang dalam hati. Yang di dalam hati itu Roh Al Kudus, rohnya Yesus. Sebab Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah sekarang saya tanya, dia daging apa roh? Roh. Nah iya makanya itu malam ini belajar. Ya, kamu semua bilang roh toh? Ya. Sekarang saya ajak buka, terus nanti jawab sendiri loh ya. Ayo buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ayo semua bawa Alkitab enggak? Yang enggak bawa dengerin. Lukas 24 ayat 38 39 dulu ya. Saya baca. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka. Atau dibaca dari 36 saja, jadi yang tidak baca Alkitab itu jadi tahu, loh kok ada ngomongan gitu tuh dari mana ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu itu roh atau daging? Roh, ya toh? Bukan Tuhan, hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia berdaging bertulang atau roh? Berdaging bertulang. Yesus sudah bangkit. Dia pakai daging dan tulang. Pada waktu dia berkati murid-muridnya di atas bukit, lalu terangkat ke surga, dagingnya ikut enggak sama tulangnya? Ikut. Lalu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Saya sekarang tanya, Yesus berdaging bertulang enggak atau roh? Berdaging dan
tulang. Karena kamu bilang roh-roh terus, tidak pernah ketemu Yesus. Karena roh tidak bisa dilihat, betul toh? Tetapi Yesus Allah kita berdaging dan bisa dilihat, bisa diraba, bisa. Ngerti? Karena saudara tidak belajar Alkitab, saudara tidak ngerti. Karena saudara tidak ngerti, tidak pernah bisa dijamah Yesus. Rugi tak? Rugi makanya itu. Saya pada waktu membaca begini, Tuhan, Engkau itu berdaging bertulang, tidak baca. Pada waktu aku bangkit dari antara orang mati, aku tetap pakai daging dan tulang. Sekarang aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa, aku tetap punya daging dan tulang. Yang ada turun ke dalam dunia ini, masuk di dalam diri kita, siapa? Roh Kudus yang diutus dari Bapa. Ngerti? Jadi kalau saya bersaksi kadang-kadang ditanya gini, bukankah ada ayat yang berkata tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah? Betul, saya bilang. Lah kenapa Pak Yusak bisa ketemu Tuhan Yesus? Kamu ini bagaimana? Yang tidak bisa dilihat adalah Allah Bapa, karena Allah Bapa adalah roh. Tetapi Allah Anak Yesus Kristus bisa dilihat, bisa dijamah, bisa sayang. Jadi saudara tidak tahu jadi rugi dah. Iya, makanya itu. Saya berkata sama Tuhan begini, Tuhan, Engkau kan berdaging dan bertulang. Aku berdaging bertulang. Engkau berkata, jamalah aku, rabalah aku, ini aku sendiri. Kalau begitu, kalau engkau mau turun, mau jamah saya, mau nyayang-nyayang saya, bisa dong Tuhan. Tuhan bilang, aku mau. Dan dia praktekin, dia sayang-sayang saya. Lah. Karena saudara tidak tahu, saudara tidak pernah disayang-sayang. Karena saudara tidak kenal sama dia. Karena apa? Tidak ngerti. Ada pepatah bilang loh, kalau tidak kenal, tidak sayang. Pantesan kamu tidak sayang, tidak kenal. Maka dari itu saudara harus belajar firman Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini perlunya apa? Dia menjelma menjadi manusia, dia berdaging dan bertulang supaya saudara dapat melihat, dapat meraba, dapat bercakap-cakap, dan dia dapat memberi contoh kepada saudara bagaimana harusnya hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi Bapa. Tapi kerap kali kita senang belajar kepada manusia, bukan kepada Allah. Sebabnya apa? Sebabnya Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Jadi orang-orang pada belajarnya sama hamba Tuhan. Lihat hamba Tuhan, wah disanjung-sanjung, lalu jatuh. Dia saja jatuh, apalagi aku, rugi. Jangan ngukur dirimu dengan hamba Tuhan, belum tentu. Biarpun sekarang engkau menjadi anak-anak Tuhan yang kelihatannya tidak nonjol, belum tentu kalah sama hamba Tuhan. Saudara tahu, saya sendiri pada waktu muda, saya banyak diem. Saya banyak ngajar sekolah minggu dan ketua pemuda, tapi saya belajar banyak firman Tuhan. Tidak nyadari, tidak nyangka kalau saya sekarang bisa jadi hamba Tuhan penuh begini. Karena apa? Karena saya nakalnya luar biasa. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda gitu, saya berkata belum tentu orang kayak gitu tidak dipilih Tuhan. Malah yang bodolan itu loh yang dipilih-pilih Tuhan. Kalau yang alim enggak. Karena apa? Lah sudah alim, Tuhan berkata, aku datang cari orang yang berdosa. Orang benar tidak usah dicari-cari. Contohnya, anakmu yang nakal selalu dapat perhatian banyak enggak? Tapi dapat geblekan banyak enggak? Nah sekarang kamu lalu bilang, supaya disayang Tuhan nakal aja ya. Digebleki terus menerus.
Jangan enak-enak. Tapi kalau kamu mau nurut firman Tuhan dan melakukannya, engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Sebab apa? Sebab Yesus mau mengajar saudara apa? Merubah cara hidup saudara. Kita dari kecil sudah dididik untuk hidup di dalam daging. Dan pikiran ini, jiwa kita ini yang menjadi perantara antara roh, jiwa, dan daging. Jadi pikiran ini, jiwa ini selalu di tengah-tengah. Tetapi sudah menjadi kebiasaan dari kecil, kita hidup bukan dari roh, tetapi dari jiwa dan daging. Ini sudah menjadi mendarah daging. Ada kata-kata toh? Sifat dan perangai keburukan kita itu sudah mendarah daging. Jiwa itu letaknya di mana? Di darah. Jadi sudah mendarah, sudah di jiwa dan di daging. Belum tentu di roh. Maka sekarang Yesus turun ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, mengajar saudara bagaimana kamu hidup di dalam roh. Makanya kita kerap kali tidak bisa melihat perkara-perkara rohani. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 berkata begini. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, seorang guru bangsa Israel. Ayat pertama mulai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan lagi kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Yesus datang ke dalam dunia saudara untuk apa? Untuk mengajar, untuk memberikan contoh, untuk membawa saudara supaya berubah dari kelahiran daging menjadi kelahiran roh. Kalau engkau mau menikmati hidup yang penuh berkemenangan di dalam dunia ini seperti Yesus, kau harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Artinya percaya Yesus, dibaptiskan dengan air dan roh. Kenapa Yesus ini mengajarkan kepada kita perkara-perkara ini? Karena manusia ini kalau tidak melihat, tidak percaya. Susah sekali. Maka dari itu Yesus berkata, imani, percaya akan perkataanku. Baru kamu akan nanti melihat perkara-perkara ajaib. Karena kalau engkau tidak dibaharui, dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat melihat kerajaan surga. Lihat saja tidak dapat, apalagi masuk. Lihat saja tidak bisa. Nah, contohnya sekarang, saudara sudah lihat mamanya Firdaus, surga, sudah lihat? Belum dah? Wah, tidak lihat tuh Pak Yusuf. Lah iya. Kenapa? Karena engkau hidup di dalam daging. Yesus berkata, yang dilahirkan dari daging tetap
daging. Tetapi yang dilahirkan dari roh, dia akan mengalami perubahan. Maka Tuhan berkata kepada Nikodemus, seorang guru bangsa Israel, kamu harus dilahirkan. Tanpa dilahirkan, kamu tidak akan lihat kerajaan surga. Tapi Nikodemus, guru orang Israel, ahli Alkitab Taurat, tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus berkata-kata perkara roh. Dan pada zamannya Nikodemus, Roh Kudus belum turun, saudara. Tapi zaman sekarang ini, Roh Kudus sudah diturunkan untuk saudara dan saya, sehingga kita bisa menikmati. Kalau saudara tidak percaya dan tidak mau mengalami, saudara akan rugi. Pada satu saat, teman saya, pada waktu persekutuan di rumah saya, seorang hamba Tuhan ini mati di tempat persekutuan. Sedang muji-muji Tuhan. Haleluya, dia nyembah, dia muji-muji Tuhan. Mati. Sebabnya apa? Saya ini sedang khotbah pada waktu itu. Khotbah saja saya rada aneh. Saya heran. Tuhan ini saya khotbahkannya kok aneh. Sampai ke satu khotbah mengatakan, saya berkata gini, saya melihat ada seorang yang gemuk naik ke atas gunung dan dia tidak kuat. Dan akhirnya Tuhan datang membawa dia naik. Pada waktu itu teman saya ini memang gendut. Tahu-tahu mati. Saya lihat, waduh, ini temanku. Langsung, waduh, saya angkat masuk ke kamar. Saudara tahu, sudah gelap, mati. Padahal istrinya sih di rumah. Bayangin paniknya bagaimana kalau kita memberitahu istrinya. Lah saya ini kan bingung gini, stop khotbah saya masuk kamar, saya lihat, aduh mati. Lalu teman-teman bilang, Pak Yusuf mati. Semua keluar, beberapa orang yang di sini saja datang di sini berdoa. Saya mau minta kepada Tuhan dia hidup sebentar supaya istrinya tahu dia masih hidup. Kalau enggak repot ini. Lalu lihat loh, tahu-tahu pergi persekutuan pulang mayat. Bayangin, enggak pusing saya. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong si Tuhan. Itu temanku itu namanya saya sebut itu, suruh balik sebentar si Tuhan. Untuk supaya istrinya bisa ketemu. Napas lagi. Napas. Puji Tuhan. Napas ya. Terus saya bilang, istrinya cepat panggil. Tahu gitu, tapi tetap tidak sadar. Akhirnya ditunggu, tengah malam meninggal. Istrinya histeri, nangis luar biasa. Tidak mau makan, tidak mau minum, dua hari. Satu saat Tuhan bilang sama saya di rumah, saya sedih sekali. Saya bilang sama istri saya, yuk kita ke sana berdoa. Saya berdoa. Istrinya histeri terus. Akhirnya saya bilang, Tuhan, Engkau tahu hatiku, aku tidak tahan lihat istrinya seperti ini, Tuhan. Saya berdoa gini, Tuhan, aku minta satu perkara, kemurahan-Mu. Tolong istri ini melihat suaminya sebentar. Waktu kita berdoa, istrinya berhenti daripada nangis. Dan dia berkata begini, oh aku lihat, engkau berjalan suamiku, engkau berjalan. Aduh, engkau ketemu Tuhan Yesus. Oh, engkau dirangkul Tuhan Yesus. Oh, terima kasih suamiku, engkau kenapa tidak ingat aku? Lalu ternyata suaminya itu bertemu dengan Yesus. Lalu dia berkata dengan Tuhan, dia dengar sendiri suaminya bicara. Tuhan, engkau lihat istriku yang sedang sedih dan susah. Bayangin saudara. Dan dia lihat suaminya dirangkul Tuhan. Dan dia berkata, kenapa engkau kok wajahmu bersinar-sinar, kok lebih ganteng daripada di dunia ya?
Dan dia melihat suaminya hidup penuh dengan kebahagiaan di sana. Setelah itu dia berhenti menangis. Dan dia merelakan suaminya pulang. Saudara tahu? Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan daripada air dan roh, engkau tidak akan melihat kerajaan surga, apalagi masuk. Maka dari itu saudara, kita ini meskipun hidup di dalam dunia, kita mempunyai wewenang. Karena di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, dikatakan barang siapa percaya kepada dia, maka kepada mereka yang percaya diberikan hak menjadi, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita punya kuasa menjadi anak-anak Allah, kita punya hak boleh melihat apanya Allah punya. Betul tidak? Saudara tidak menyadari bagaimana kuasa yang saudara dan saya sudah terima. Kita kerap kali tidak menyadari bagaimana Allah sudah memberikan kuasa kepada kita. Tetapi kita tetap hidup di dalam daging. Tetap hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena saudara tidak percaya akan kuasa yang sudah diberikan Allah kepada saudara. Siapa di antara saudara yang kalau pergi, kalau kemana-mana, saudara berdoa? Semua berdoa enggak? Nah, doa saya percaya. Tapi doanya bagaimana? Masalahnya sekarang saya tanya. Berdoanya gini enggak kamu? Tuhan, lindungi aku ya Tuhan. Tuhan, jagai aku ya Tuhan. Kalau saya berdoa untuk anakku, Tuhan, jagai anakku ya Tuhan. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Betul. Itu apa enggak ngacungi Tuhan? Kurang ajar kamu. Tuhan mbok jadi ke hansipmu ngawal anakmu, ngawal kamu, ngawal anu. Kurang ajar enggak? Kamu berani bilang sama presiden, Pak Presiden, lindungi saya ya. Ikut aku, jagai anakku ya Pak Presiden. Berani? Digantung. Tapi kurang ajarnya sama Tuhan berani. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal Alkitab. Tapi kalau saya berdoa bagaimana? Tuhan, hamba hendak berangkat pergi. Anakku hendak berangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan malaikatmu, kawal anakku. Malaikat yang disuruh. Kamu dan saya kan anaknya Allah. Malaikat kan pesuruh Allah. Mana ada anak itu merintah bapaknya, Pak, jagai Pak, terus. Mana ada? Bapaknya bilang, pembantunya, pelayannya, kawal anakku. Betul enggak? Tapi saudara sembayangnya apa? Tuhan jagai aku. Tuhan pelihara. Lalu tidurnya, Tuhan aku mau tidur, jaga ya Tuhan. Kurang ajar, sudah jaga malam lagi. Ayo, sampai sekarang kamu masih melakukan perkara begitu enggak? Iya toh? Ya, tahu enggak kalau kamu ini kurang ajar sampai sekarang? Ini loh saudara. Karena kamu enggak kenal Alkitab. Maka dari itu belajar firman Tuhan. Saya buktikan, orang Jakarta barusan ketemu saya, dia berkata gini, Pak Yusak, apa yang kau ajarkan saya praktekkan luar biasa Allahku itu. Pada waktu saya pergi dengan istri dan suami pergi ke Surabaya, rumah saya minta adik saya perempuan yang jaga. Saudara tahu apa terjadi? Tetangga-tetangganya semua 6 rumah dirampok habis-habisan. Tidak ada satu yang sisa. Rumah dia yang tidak kena. Kenapa? Apa orangnya tidak masuk? Orangnya sudah masuk. Tapi orang itu tidak bisa ambil apa-apa. Buktinya, orang itu sampai buang kotoran di rumah. Nah, adik perempuannya kaget, oh ada orang, tapi tidak berani keluar karena ada orang tak, ngasih kode supaya dibongkar
mobilnya supaya diambilin semua. Tidak ada satu barang yang dapat diambil. Karena dia pada waktu berdoa bagaimana? Tuhan, aku mau pergi jalan-jalan. Dan hamba minta, dalam nama Tuhan Yesus, kirim malaikatmu, jagai rumahku. Nah, seperti zamannya Lot, pencuri itu masuk, tapi cari kamar tidak ketemu. Pintu kamar itu tidak dikunci, tidak bisa masuk dia. Saudara tahu? Karena engkau tidak mau ngalami. Lalu kalau dengar gini, mosok iya lah. Praktekkan. Dan jangan engkau kira tetangga-tetangganya itu dirampok itu toh. Ndak. Sampai akuarium lemari es digotong semua. Ngerampoknya itu bawa truk. Itu mindahi barangnya orang, kurang ajar itu. Dan tetangganya tanya, kenapa rumahmu tidak? Apa sudah masuk? Masuk. Ini buktinya kotoran-kotoran di sini. Kenapa tidak sambil apa-apa? Kamu punya jimat apa? Yesus yang maha kuasa. Saudara tahu. Hidup kekristenan adalah hidup pengalaman pribadi. Mempraktekkan firman daripada Tuhan, saudara. Allah sudah berkata, jikalau engkau dilahirkan kembali daripada air dan roh, maka engkau dapat melihat kerajaan surga dan bahkan masuk. Mengapa Tuhan Yesus katakan itu? Supaya saudara sadar bahwa engkau punya hak, punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kau dapat mengatasi perkara-perkara jasmani. Tetapi kalau roh yang ada di dalam kamu itu, kamu sadari siapa dia sebenarnya. Mengapa Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku akan kirim kepadamu Roh Al-Kudus. Dan dia akan datang dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dan kamu akan mengenal dia. Dunia tidak kenal, tapi engkau kenal. Tetapi bagaimana cara mengenalnya? Alkitab berkata, Yesus Tuhan sendiri berkata, Roh Al-Kudus akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Dan dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan mengingatkan kamu apa yang aku telah katakan kepadamu. Jadi Alkitab ini perkataan-perkataan Tuhan Yesus harus dibaca berkali-kali, masukkan dalam-dalam. Dan nanti Roh Al-Kudus berbicara melalui mengingatkan firman yang Allah Yesus sudah pernah katakan. Salah satu cara Tuhan berbicara yang paling sederhana adalah ini. Membaca firman, melalui firman akan diungkapkan kembali oleh Roh Al-Kudus. Tetapi kerap kali saudara mau kepengennya apa? Mbok dapat dengar suara langsung gitu sih Tuhan. Kepengen gitu loh. Kalau Roh Al-Kudus berbicara langsung, sebetulnya yang bicara itu adalah Tuhan Yesus pribadi. Sebab ini pendengaran manusia. Dan yang bicara yang bisa didengar ialah manusia. Lah Allah yang menjelma jadi manusia itu siapa? Yesus. Dan apabila engkau mendengar, itu hanya kalau urgen sekali. Engkau sudah tidak ada waktu untuk mikir, supaya cepat bertindak, lakukan. Karena keadaanmu dalam keadaan yang gawat luar biasa. Baru Tuhan berbicara langsung. Tetapi kalau Tuhan bicara langsung, engkau harus berani bayar harganya. Taat dan setia. Kalau kau tidak membayar harganya, kau akan dituntut. Sebab yang diberi banyak, dituntut banyak. Bayangin, saya dengar suara dia langsung. Itu beberapa. Pada waktu anak saya yang pertama dituntut Tuhan. Kedua, anak saya yang kedua dituntut Tuhan.
Yang pertama itu adalah pribadi saya. Dengar jelas. Pada waktu saya sedang tidur jam 2 sendirian di Jogja, saya dengar seperti Samuel dipanggil Allah. Nama saya diundang persis kayak Samuel. Nama saya panggil, saya bilang siapa yang manggil-manggil tengah malam begini. Saya keluar, sepi, tidak ada orang. Kira-kira saudara jadi bulu kuduknya berdiri tidak? Loh, terus terang. Kalau kamu bilang, aku kepengen Tuhan, dengar gitu, dipanggil, Yusa, siapa tuh? Orang tidak ada apa-apa, tidak merinding. Kalau sudah takut, malah nyumput di bawah selimut, tidak? Ini loh saudara, waktu saya dipanggil, saya keluar, saya lihat tidak ada orang, saya masuk lagi. Panggil lagi. Setelah dipanggil kedua, Roh Al-Kudus mengingatkan, Samuel dipanggil Allah. Kaget saya. Oh ya, saya berdoa, Tuhan, kalau ini Engkau, hamba mendengar. Dia berbicara langsung. Pilih sekarang ini, tetapkan istrimu atau anakmu yang harus pulang. Bayangin saudara. Ayo, kalau kamu dihadapi gitu milih mana? Bingung toh? Saya bilang, Tuhan, kalau aku milih anak, istriku mati, anakku barusan setahun. Suruh ngurusi anak setahun, repot. Cari baru gampang, tapi apa bisa mau? Bisa sayang sama anakku? Enggak. Kalau saya milih ibunya, bikin lagi bisa. Jadi saya pikir lebih baik bikin lagi, pilih ibunya. Tapi apakah istri saya bisa menerima? Susah. Lalu saya bilang gini, Tuhan, aku tidak mau milih kok. Udah pilihin lah. Mau ambil dua-dua ya biar, ambil satu ya biar, pilihin. Berani? Konsekuen? Setelah aku berkata begitu, apa kata Tuhan Yesus? Tunggu waktunya, apabila tiba, engkau akan tahu. Terima kasih, aku tahu engkau akan melakukan yang terbaik. Aku rela, amin, tidur. Enggak pikiran, enggak. Saudara bisa? Berani? Enggak mikir terus, lalu enggak. Saya orangnya enggak. Saya kalau sudah kenal siapa Tuhan saya. Dan pada waktu itu mau kejadian bagaimana? Saya pulang ke Semarang. Waktu kebaktian Tuhan bicara lagi. Yusa, kasih tahu istrimu, aku segera akan lakukan. Pulang saya bilang, waduh Kiat, ada yang sesuatu yang harus terjadi. Apa? Tuhan berkata, engkau atau anakmu yang harus pulang. Aku, anakku. Kenapa? Aku dulu pernah janji. Pada waktu saya pacaran dengan engkau, dan pada waktu itu engkau sakit di rumah sakit dan sudah mati, betul toh? Kamu pernah mati toh? Iya. Itu aku sudah dikasih tahu Tuhan. Pacarmu, kekasihmu pulang. Aku janji. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan diambil sekarang. Nanti saja kalau aku sudah pernah kawin, sudah ngalami punya anak, ambilin. Sebab nanti kalau aku jadi hamba Tuhan, belum pernah kawin, belum punya anak, tak tahu rasanya jadi bapak itu kayak apa. No. Jadi saya pernah janji. Dan Tuhan berkata, baik, aku tambah umur kekasihmu, tapi satu saat engkau harus bayar. Baik. Saya konsekuen. Sekarang anak saya umur setahun ditagih. Jadi jangan hati-hati loh, jangan nasar. Jangan janji-janji. Kalau janji-janji tidak digenapi, gepeng nanti kamu. Sebab Allah kita tidak pernah lupa. Dan ini pengalaman saya. Dan akhirnya istri saya menangis luar biasa. Saya berkata, tidak usah nangis percuma. Genapi, ucapkan syukur kalau harus pulang-pulang. Allah
sanggup lakukan segala perkara. Seminggu kemudian terjadi, anak saya yang harus pulang. Dia pingsan, tidak mau makan, lalu dikasih semangka sama pembantunya, pingsan. 2 jam sudah biru semua, panggil dokter, ditolong, dokter bilang, sudah angkat tangan, kita serahkan saja. Pada waktu napasnya sudah di sini, mau orang kalau mau mati kan gitu, sudah pernah orang mau mati, lihat, belum. Jadi kalau orang mau mati itu di sini napasnya, tinggal di sini, gitu. Waktu istri saya lihat, dia berkata, dia masuk ke kamar, dia berkata, Tuhan, aku serahkan anakku dalam tangan-Mu. Ibu saya, ayah saya, saudara istri saya sudah datang semua diberitahukan anaknya Yusa meninggal dunia. Serahkan, Tuhan, aku persembahkan anakku. Apa yang terjadi? Pada waktu dia berkata, Tuhan, aku serahkan anakku, bangkit anaknya. Teriak, mama, bangkit. Sampai orang semua kaget. Hah? Hidup? Dia lari dari kamar sebelah. Dia berkata, Nek, bangun. Allahku yang mengembalikan engkau dalam pangkuanku. Saya di Jogja sudah ditelegram. Anak keadaan gawat, segera pulang. Ayo, saya tanya. Kira-kira kalau bapak-bapak dengar gitu langsung ngiprit pulang enggak? Hah? Pulang, saya enggak. Kan bapak kurang ajar toh? Enggak kurang ajar. Saya terima begitu, saya masuk kamar. Terima telegram, saya masuk kamar. Saya berdoanya bagaimana? Apakah lalu bilang, Tuhan kasihani anakku dong? Gitu, enggak. Saya berdoa, Tuhan, hamba-Mu menghadap kepadamu, baca telegram ini. Loh, telegram itu tak angkat, baca. Loh, saya tuh kalau hidup dengan Tuhan itu nyata. Setelah saya tunggu kira-kira Tuhan sudah baca. Loh, ketawa. Ini praktek. Kamu enggak praktek rugi gue. Langsung saya berkata begini, Tuhan silahkan baca. Setelah saya tunggu sebentar, apanya saya tanya, mati, engkau bawa pulang sekarang, Tuhan, bagaimana rencanamu? Silahkan. Tuhan berkata apa? Aku beri kembalikan kepadamu, karena istrimu sudah menyerahkan semua dalam tanganku. Apa terjadi? Bangun! Apakah saya pulang? Saya bilang, terima kasih Tuhan. Setelah ujian ini, hari ini selesai. Lusa saya baru pulang. Aku tidak pulang sekarang karena aku tahu anakku sudah hidup kembali. Saya ujian selesai. Setelah lulus dokter, saya pulang. Istri saya gendong anaknya di depan. Ketemu saya bilang gini. Yang marah ndak aku ndak pulang? Ndak, aku sudah tahu bahwa bapak mesti ngasih tahu kamu bahwa anakmu hidup. Karena apa? Karena sudah kenal kita dengan Allah. Segala sesuatu diberitahukan apa yang akan terjadi. Percaya enggak? Alkitab yang ngomong. Yohanes 16 ayat 13. Saya akan bacakan supaya saudara tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Tapi saudara rugi karena saudara tidak kenal dia. Ayat 13 Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apapun yang akan terjadi, engkau akan diberitahu apabila hatimu melekat kepada Dia.
Apabila engkau memberikan kedudukan daripada Roh Kudus di dalam dirimu sesuai dengan apa yang Yesus Tuhan katakan. Yesus Tuhan berkata, Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu dan Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran dan akan menuntun kamu, memberitakan kepadamu, mengingatkan kepadamu. Jadi kedudukan saudara sebagai manusia daging, saudara harus menundukkan jiwamu kepada Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Segala sesuatu katakan kepada Dia, karena Dia yang tahu apa yang akan terjadi. Apa siasat setan? Roh Kudus tahu, karena setan pun roh. Maka dari itu kita harus menempatkan diri dalam diri kita, Roh Kudus ini dalam posisi sebagai Tuhan, sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai penolong yang dapat menolong dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Hidup saudara akan diubahkan menjadi baru. Lalu caranya sekarang bagaimana? Gampang. Caranya setiap kali kamu mau melakukan, berdoa, hati yang tulus. Tuhan Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan? Aku mau pergi sini Tuhan, tolong pimpin. Aku berjalan bersama dengan Engkau. Lakukan, jalan saja. Jangan lalu pikir-pikir, ya sudah dengar apa belum ya? Sudah dengar apa belum ya? Kamu kurang percaya kalau Dia itu Maha Kuasa dan Maha Tahu dan melihat segala perkara. Maka Nikodemus tidak bisa percaya, karena Nikodemus membatasi akan kuasa Allah, membatasi akan kedudukan Roh Kudus, maka dia tidak dapat melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Yesus berkata, lakukan seperti murid-muridnya. Orang Farisi tidak bisa percaya karena mereka tidak tinggal di dalam Yesus, tinggal bersama dengan Yesus. Tapi murid-murid Tuhan Yesus, orang nelayan-nelayan yang sederhana, dia menikmati Mesias karena dia hidup bersama dengan Yesus. Saudara dan saya sekarang hidup bersama dengan Roh Kudus. Rohnya Yesus. Roh Yesus yang menyertai Yesus pada waktu dia di dalam dunia diberikan kepada saudara dan saya. Untuk memimpin, melakukan segala perkara, menuntun engkau dalam seluruh kebenaran, kebenaran rohani dan kebenaran jasmani. Sehingga hidupmu tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi. Kalau engkau masuk dalam masalah, ucapkan syukur. Karena pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menyeberang danau, Tuhan tahu enggak kalau bakal ada angin ribut? Tahu. Kenapa Tuhan Yesus sengaja malah tertidur di buritan? Sengaja dia tidur. Angin ribut, wong angin ribut sampai airnya masuk ke perahu. Kok orang tidur terus? Logis enggak? Saudara tidur disiram air, bangun enggak? Tapi Yesus enggak terbangun kalau enggak dibangunin muridnya. Kenapa? Yesus tidak tidur. Karena Yesus mau menguji sampai di mana iman percayamu. Maka pada waktu dia dibangunkan, Tuhan Kau biarkan aku mati. Tuhan berkata, di mana imanmu? Langsung ditanya, di mana imanmu? Kalau saya, Tuhan sudah ngomong, Tuhan Engkau ada, Kau tidur. Ya aku ya diem. Aku ya turut diem, tidur. Angin ribut biar, masuk ya masuk sama-sama kon. Engkau ngambang ya aku ngambang. Lah Petrus, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus tanya, Tuhan kalau memang itu Engkau, panggil aku, jalan. Petrus Tuhan bilang, ayo jalan. Jalan enggak? Jalan. Lah pusing amat. Kalau engkau masuk dalam masalah, Allah sudah tahu bahwa engkau mampu mengatasi. Kalau tidak mampu, tidak mungkin. Karena firman Tuhan berkata, engkau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya, engkau diberikan jalan keluar. Susah-susah. Ucapkan syukur saja. Toh Tuhan nanti yang beresin. Betul tidak? Hah? Bisa? Susah.
Karena engkau kurang percaya. Apakah berarti saya tidak punya masalah? Jangan kira saya masalahnya banyak. Tapi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saudara tahu, karena Allah kita mampu lakukan segala perkara. Mati untung, hidup untuk Kristus. Berani? Saya barusan ini dibawa masalah sama Tuhan. Saya sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah semuanya, mobil sudah bagus semua. Saya bilang, Tuhan, sekarang aku tidak mau mikir apa-apa. Hidupku untuk Engkau pelayanan dan menyenangkan hatimu. Baru ngomong gitu, 2-3 hari datang. Apa? Rumah saya diminta gereja. Mau dibuat gereja. Saya tanya, loh, Pak, kalau kita bangun di belakang di kampung, diprotes, kita mau minta rumah Pak Yusa. Saya sudah, kita sudah doa puasa. Lah saya bilang, loh, aku udah kepingin pindah. Nggak, Pak, kita minta sama Tuhan supaya rumahnya Pak Yusa dibuat gereja. Sebab sudah ada kebaktian di sini, nggak diprotes orang. Saya sembahyang, Tuhan, ini rumahku ini bagaimana diminta gereja. Tuhan ngomongnya bagaimana? Sudah waktunya kamu pindah Yusa loh. Malah suruh pindah. Lah saya bilang, pindah kemana Tuhan? Jangan jauh-jauh di sekitar sini saja. Lah uangnya tidak cukup Tuhan. Dibeli cuma 50 juta. Dibuat beli tanah sama pagar sudah habis. Lah rumahnya mana? Kau percaya enggak kalau aku sanggup lakukan segala perkara? Ya percaya. Ya sudah, pindah. Kira-kira kalau saudara berani pindah enggak? Loh kalau kita punya simpanan banyak gitu ya sepele, betul lah. Simpanan enggak ada. Sampai anak saya bilang gini, enggak apa-apa toh Pak, kalau Tuhan sudah suruh pindah-pindah. Kalau belum dikasih duit, beli terpal, bikin tenda. Kalau orang lain tanya, Yusa, kenapa rumahmu di mana? Sedang petualangan. Loh, saudara tahu, saya tidak khawatir, saya tidak takut. Malam ini kalau dapat saya pulang, sebab besok mau pergi ke notaris tanda tangan. Saya relakan, saya berkata, Tuhan, Engkau yang beri rumah, sekarang Engkau ambil kembali, silahkan. Aku mau ganti tanah sama pagar, oke. Tapi pasti terbangun. Dan saya berkata sama dia, aku butuh uang paling sedikit 60 sampai 70 juta. Dan aku akan bangun rumah di situ. Saudara nanti akan lihat kalau rumah saya jadi dan bagaimana Allah mencukupkan. Kau akan lihat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan. Saya tidak akan minta sumbangan. Kenapa? Allahku kaya. Karena apa? Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Memang tidak tahu. Kalau nanti sudah jadi barusan tahu. Bagaimana itu datangnya biaya kemana-mana. Biasa, tidak tahu saya belum tahu. Sebab saya sedang berdoa. Bagaimana caranya? Tuhan berkata, Engkau lihat saja bagaimana aku mau main-main dengan Engkau. Saya bilang, amin. Ada bapakku saja kok, tidak peduli. Saya bilang, kalau tidak jadi, yang malu ya Engkau. Bukan aku. Saya bilang, kalau aku malu karena namamu, karena nurut Engkau, saya berkata, catat. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menderita malu dan dianiaya karena aku, maka upahmu 2 kali lipat di surga. Catat 2 kali. Untung terus. Maka dari itu saudara kita itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Belajar dari firman. Hidup di dalam roh. Fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Tempatkan. Alami. Praktekkan. Kau akan melihat perkara besar yang Allah lakukan. Amin. Mari kita berdoa.